Karena substance itu menghasilkan karya. Benar. Ya kan? Hongki Tong Moment tidak bakal ada kalau Mick Jagger nggak pakai kokain. Untungnya Mick Jagger yang dihisap kokain. Iya. Jadi Hongki Tong Moment ya kan. Iya, Hongki Tong Yang Moment. dihirup itu bumbu Indomie jadi Sari Sabang sampai Merauke. Salah lagu. Lo coba deh tuh, lo coba. Oh, gue pernah. Serius tuh? Pernah tuh gue nyoba sniff. Anjir kayak apa itu rasanya tuh John? Hah? Apa rasanya itu? Gurih nih. Pernahkah kau perhatikan dirimu, apa yang ada di balik bola matamu, yang terselip di balik lekuk hatimu, di dalam hati nuranimu. Mungkinkah kau akui bahwa dirimu itu hanyalah seorang pengecut, sepotong jiwa yang penuh dengan bualan dan kesombongan, hanya sebongkah jiwa tersiksa. Apakah engkau pembenci? Apakah engkau pecinta? Apakah kau cukup baik untuk mendapat sedikit celah di hidup ini? Mungkinkah kau akui bahwa dirimu itu seorang anak manja yang mengaku dirinya pemberontak? Tahukah bahwa dirimu itu hanya seorang pecandu dan tak layak untuk sepotong cinta yang suci? Pernahkah kau malu pada dirimu itu? Hingga kau ingin lari dan ingin bersembunyi.
Apakah engkau pecinta? Apakah engkau pembenci? Apakah kau cukup baik untuk mendapat sedikit celah di hidup ini? Apakah engkau pecinta? Apakah engkau pembenci? Apakah kau cukup baik untuk mendapat sedikit celah? Sedikit celah, sedikit celah. Di hidup ini. Ketemu lagi di Friends Talk Podcast. Waduh ya. This is what friends are for. Bapak boleh duduk dulu Bapak? Yoi. Iya, tadi kita kayaknya tiba-tiba langsung terhentak sedikit ya. Benar. Biasanya kita opening cuma biasa doang ya kan, Iya, pakai iya, ngobrol-ngobrol biasa. Sekarang ada lagunya. Ya. Ada lagunya. Tiba-tiba ada yang nyanyi dan sekarang yang nyanyi spesial pula. Yang Pak. nyanyi spesial pula Bukan ya. main-main pula yang Bukan nyanyi ya kan. main-main pula yang Hari nyanyi. ini ada spesial kedatangan ada Anda Perdana. Gila. Dan ini adalah sebenarnya episode Friends Talk Podcast yang gua tunggu-tunggu sebenarnya. Menyenangkan, Iya, men. kan? Tapi saya jujur Pak ini Ini kayaknya masih- sofanya nggak ini ya, nggak Nggak, Pak. Bang Anda di atas aja. Udah. Ngajak, Asik kan ya. kayak gini main anak got Iya. begini emang Oh, udah biarin iya. aja men, nongkrong aja men. Oke. Nah, akhirnya Bang Anda akhirnya terima kasih ya. Thank you Thank you Jonski, banget, Bang thank Anda. you Ebe ya. Thank you Bang Anda. Thank you kawan-kawan ya. Yang Asik, udah men. meluangkan waktunya buat datang ke Friends Talk Podcast di episode keempat. Iya. Dan Menyenangkan. di episode keempat ini kita bakal ngebahas tema tentang increase your quality of life. That's Ya great. kan? Soalnya memang di Friends Talk Podcast ini kita Friends Mental Health Support ini Ya, Iya. kita fokusnya di mental health ya. betul. Yes. Yang dimana sekarang isunya emang lagi kencang banget nih. Ya. Bener. Lagi diperhatikan banget gitu mulai. Setuju gue. Ada Sebenarnya dari dulu cuma sekarang jadi agak lebih ini aja benar, men. benar. Iya. Mungkin istilahnya sekarang lebih terkenal aja ya. Gue setuju be. Iya. Dan sekarang lebih terdengar agak catchy gitu. Itu dia. Mental health agak edgy kayaknya ya. Boleh. Di ujung pinggir gitu itu ya. Jadi bukan obat saja disalahgunakan, tapi istilah-istilah disalahgunakan juga. Itu dia. Makanya sekarang kita di sini ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing Cakep. sama teman-teman di sini biar meluruskan sedikit. Cakep. Gitu. Cakep. Ya. Oke. Cakep. Di Friends Mental Health Support sendiri kita bakal mengarahkan ke ahli-ahlinya. Namanya juga mental health support ya kan. Iya. Yes. Jadi kita mensupport teman-teman yang kena mental. Iya. Benar. Sekarang Termasuk kita. Iya. Iya. Sebenarnya kita juga sebenarnya kita juga kesehatan mental juga. Iya. apalagi tadi habis dengerin lagu Bang Anda langsung kena mental banget. Oh, langsung masuk jiwa. Tapi boleh ngomong-ngomong pertama itu lagu judulnya apa, tentang apa, boleh cerita dulu Iya. Bang Anda. Judul lagunya cukup dalam hati, jadi urus sendiri gitu. Dan ini kebenaran nih lagu gue bikin waktu itu sama temen gue Harry. Kita berdua lagi parno.
Begitu maksudnya. Waktu itu gue janjian ketemuan di kantornya dia di rooftop. Terus dia bilang, akhirnya kita ngobrolin, gue lagi parno ini. Iya lu sih, mutau duit nggak kayak Bim banyak gitu ya. Tapi pakau, ya well man, serah gue dong. Yang penting gue nggak minta sama lu semua. Iya right. Dan gue nyariin diri gitu. Cuma habis itu kita ngobrolin terus lama-lama makin dalam, makin malam makin dalam, makin malam makin dalam. Terus mulai mikir nih, dia juga ngoceh adalah, enggak sebenarnya nggak ada orang yang paling pemberani di seluruh dunia. Paling tidak satu dia pasti takut, entah apa kayak sama kecoa kayak gitu atau sama apa gitu. Oh itu gue banget tuh. Oh sama gua. Dan cuma pasti ada aja gitu, entah apapun itu. Oh iya ya. Dan semua orang juga nih ya, semua orang tuh manja men, karena kita lahir dari orang tua kita, right? Dan selama itu sampai berapa lama pun tiap orang beda-beda. Bergantung sama orang tuanya, ataupun sama pacarnya, ataupun sama temennya, ataupun itu dia men. Dan terus habis kayak gitu makin parno kalau gua men. Dan akhirnya gue bilang, karena gue kelewat parno nih Her, aneh tulis nanti aneh gue bagi sama Lau ya supaya parnonya nggak sendirian. Bagi-bagilah parno lah, sama-sama kalau bagi-bagi punya duit juga. Namanya juga sama temen bor. Iya, walaupun gak baik tapi masalahnya adalah yang mau ngebahas itu adalah kita berdua, right? Jadi dia ngebagi keparnoan dia, gue juga ngebagi keparnoan gue. Cuma itu aja sih men. Dan di saat itu ya juga karena substansi tertentu, apapun itu gitu loh. Jadi ya kayak gitu akhirnya jadi kayak gini. Terus gue sendiri sampai parno sendiri men, udah keluar albumnya juga tiap kali main yang diminta sama orang itu gue langsung pas turun, ndak asik ndak, maksud lo apa? Gue ajakin ribut Junti. Maksud lo apa ini? Maksudnya mengapresiasi, tapi iya, tapi kalau kita kan maksudnya guanya udah mikir apa ini maksudnya ini men, gitu loh. Dan itu sih pada dasarnya. Jadi kalau gue rasa sih menyenangkan akhirnya sekarang karena udah bisa ketawa. Iya. Kalau lo belum bisa ketawa, Lau masih ada di fase daerah itu men, gitu men. Berarti udah better lah sekarang ya. Udah better banget men sekarang men. Udah bisa ngelihat. Kalau di saat itu masih belum bisa gue bro. Berarti pas waktu di masanya dulu sampai sekarang berarti quality of life-nya udah lebih better lah ya. Mudah-mudahan sih, gue nggak berani bilang iya, gue nggak berani bilang enggak. Tapi lebih baik kalau kita, terutama orang Indonesia, mudah-mudahan aja deh. Sama aja kayak misalnya kayak saat ini gitu. Lu baik enggak? Baik mudah-mudahan. Iya kan, lu nggak tahu sekarang ini right, kalau emang apapun itulah. Itu saya emang lagi kayak nggak bener ya, apapun bisa terjadi gitu ya Bang. Bener. Berarti ini pas banget kayak yang kita ngomongin sekarang. Bang Anda sendiri sudah membuktikan kalau sekarang mungkin quality of life-nya mudah-mudahan kayak sekarang lebih baik. Betul. Gitu. Dilihat dari lagunya tadi ya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Iya. Better sih mungkin kerasa better tapi ya mudah-mudahan lah. Iya. Itu dia. Semoga bisa lebih better lagi. Itu dia, benar. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa tuh Bang? Itu gue album Medio berapa? 2007, 2008 ya. 2008 ya. Iya. 2008. Wow. Gue ngobrolinnya 2001 apa itu men. Jadi lagunya men. Cuma ya terus ya gitu dah. Berarti keluar albumnya di 2007-2008 lah ya. Iya. Mungkin kalau di track back belakang lagi nih, awal bermusiknya dari tahun berapa nih Bang Anda nih? Iya. Sebenarnya mulai apa? Tertarik di musik, mulai bikin lagu apa
segala macem. Gua ingetnya adalah gua kelas 5 SD diajakin ngeband sama temen gua. Dia ngajakin bahwa lu bisa main apa ndak? Gue bisa main gitar karena gitar selalu ada di rumah gua. Nggak ada yang bisa mainin. Cuma ada aja di rumah gua. Oh, gue bisa main gitar. Gue sangka main gitar cuma satu senar, main tangtung. Dan ternyata di satu saat gitu ada pelajaran seni musik kalau zaman dulu ya. Terus, oh udah ndak? Gue disuruh maju. Udah ndak? Main aja ndak? Kuncinya cuma C, F. Kok ada kuncinya, man? Terus sampai akhirnya karena gue udah mengiyakan dia untuk ngeband, untuk perpisahan pas kita kelas 6, gue akhirnya belajar sama supir bus gue namanya Om Tulus. Jadi ya udah sampai sekarang yang gue bawa cuma pelajaran dari Om Tulus, man. That's it. Dan jadilah Anda perdana yang sekarang. Saya janji dulu buat Om Tulus ya. Oke, nah mungkin kalau orang-orang ya, orang-orang yang lebih mengenal lebih dulu itu mungkin sebutannya itu dulu itu kalau misalnya kalau gue dulu waktu gue masih remaja ya kan, lu kan udah tua tuh kan. Iya, gue udah tua dari dulu bro, tenang aja. Nah, biarkan bapak-bapak ini saling menghina siapa yang udah diam-diam aja. Aman. Tapi lu bakalan tua bro. Sekarang udah tua. Iya, mateng bukan tua, mateng. Tapi habis mateng busuk. Iya. Jangan lupa. Iya. Nah, kalau gue kan dulu taunya tuh Anda mana? Anda bunga. Nah. Iya. Ya kan? Itu kayak satu apa ya? Bukan dibilang predikat ya, tapi apa? Title Title di belakangnya Anda. Iya, band gua sih men maksud gua. Iya di satu saat title itu yang iya. nggak bisa lepas gitu dari sebelum Anda perdana. Ya kan? Ada Anda mana? Anda bunga. Iya. Itu kan. Iya. Itu adalah bunga, mungkin kayak sekarang mungkin kalau anak 2000-an mungkin Aduh, kagak tahu kayaknya sih. Iya. Kurang tahu kayaknya ya. Iya kan, Iya. cuma kalau yang 90-an ya kan. Iya. 90-an apa pertengahan 90. Iya. Itu tuh pasti tahu bunga. Mungkin. Iya. Mungkin iya. Nah, Iya. kalau di bunga sendiri ya kan. Di bunga sendiri di album pertama, kedua dan ketiga ya kan. Album pertama pun itu sudah kontroversial. Kenapa? Iya kan? Gue pengen tahu dari launya kenapa kontroversialnya. Kontroversial karena belum atau sudah rilis album ya? Sebelum. rilis ini. Sebelum rilis album, gitarisnya udah meninggal duluan. Ya. Iya kan? Ya. Overdosis. Ya. Galang Rambu Anarki. Ya. Iya kan? Yes. Nah, di album pertama itu apakah itu jadi kalau kendala, apakah kendala mungkin ya? Sebenarnya akhirnya karena pada dasarnya gue di album pertama gue nggak ada. Oke. Tiba-tiba abis itu Galang meninggal, tiba-tiba albumnya keluar, terus tiba-tiba teman-teman gue nih, Tony, Nial dan segala macam, which is adalah teman-teman pakau gue, itu tiba-tiba ndak kita tour. Oke. Lu masuk bunga ya? Nggak mau karena gue punya band dan gue juga mau nyanyi kayak lu, Ton. Gue bilang. Jelas-jelasan aja men. Cuma sampai akhirnya gue ada 10 tahun di situ juga. Dan memang itu sebenarnya agak dan gue udah ngomongin sama anak-anak ya. Cuma ini agak ironis sebenarnya. Karena sebelum Galang meninggal itu keluarnya susah banget, men. Kalau di band lu yang dulu nih bang, ya kan di Bunga. Ini kan waktu zaman dulu bisa dibilang Indonesia ini lagi diserang satu substance, ya, narkoba, ya kan? Iya. Kayak di band sendiri ini semua pakau semua nih. Hampir. Pemakai semua nih. Hampir. Akhirnya
timbul konflik nggak? Oh banyak. Karena nggak dibagi kadang-kadang, men. Apa sih gitu loh. Sekarang lagi tour, men. Iya, lo punya nabi lo, nabinya sama gitu, tiba-tiba yang ini lagi masih banyak, bagi dikit dong, nggak dikasih, men. Dan cuma itu adalah konflik yang biasa di saat keadaan kayak gitu, apapun itu sih pada dasarnya. Karena ini kan kita ngobrolin soal hal yang kayak gini juga, right? Iya. Unsur kimia itu tuh memang begitu banget, men. Dan apa namanya, yang nggak mau ngakuin kasihan banget lo, men. Lo masih nggak yakin gitu sama diri lo. Cuma itu udah pasti kejadian, men. Ya. Dan masalahnya adalah bagaimana lo mengatasinya ataupun bagaimana. Cuma di saat itu sih hancur, men. Hancur ya. Emang hancur, beneran hancur, men. Cuma sekarang gue udah bisa ngetawain, makanya gue sekarang juga bisa ngomong apa maunya gue. Karena memang gue udah bisa ketawa, men. Gila hancur banget, Bor. Kok bisa gitu ya? Dan masih bisa berlangsung terus gitu, men. Sampai album ketiga yang sampai nggak jelas pun karena masalah label itu, men. Cuma ya, men, dan tetap masih berjalan dan tetap masih nyari duit sendiri. Itu kita 2 album terakhir 2 sama 3 itu kita nyari duit sendiri ya. Jadi ada yang rekamannya bisa sampai 6 tahun. Iya, men. Dan emang enak Jonski. Sampai 6 tahun ya. Itu kalau anak kecil udah ini udah Udah bisa naik sepeda. masuk kelas 2 SD kayaknya. Bener lo itu dia tuh. Kita masih coba rekaman lagi. Iya. Astaga, kasihan banget ya. Oke. Kita di saat itu ya. Pada itu ya, pada masanya itu ya. Pada saat masa itu ya, men. Nah, Iya. ini masih ngomongin band Bunga sendiri nih. Iya. Iya kan? Iya ya. Nah, ini kan dulu kan sempat dikabarin vokalis tuh ya kan Bang Tony ya. Tony Viali. Tony Viali. Iya. Ini kan sempat mengidap apa ya? Mengidap ya bahasanya ya. Apaan? Sempat rehab ya. Skizofrenia. Juga. Iya. Terus udah. Skizofrenia yang cukup lama juga. Ya. Iya kan? Tapi dia bisa keluar, bro. Nah, Itu keren banget, man. Gue sendiri itu dia. begitu dia bisa balik, gue yang lo ngentot, lo keren, man. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya. Kita aja untuk hal yang nggak mengidap untuk jiwa kita aja nih, tetap sih sakit jiwa sih, men. Lo kalau lo pakai apapun itu, cuma nggak sekaya gitu-gitunya, men. Iya. Dan dia beneran udah album 3 itu akhirnya bukan dia yang nyanyi, akhirnya gue dipaksa sama anak-anak untuk nyanyi dan gue pada dasarnya nggak mau, men. Oke. Gue beneran nggak mau, men. Karena dia udah Ada Tony, men. Iya, dan kita udah coba, udah nggak bisa nyanyi dan itu album 6 tahun untuk ngumpulin duitnya anak-anak masing-masing nih ya. Oke. Terus pas masuk Tony lagi dapet obat, right? Jadi kayak robot, man. Iya. Dan di saat itu adalah kita coba cari vokalis lain, cuma anak-anak, entah kenapa lo yang nggak nyanyi, gue gak mau. Dan emang kagak mau gue, Jonski. Iya. Dan cuma akhirnya keluar juga dan gue yang nyanyi juga dan caur juga dalam artian secara keseluruhannya. Cuma itu dia. Dan akhirnya tiba-tiba Tony setelah di saat itu sampai itu kira-kira hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 Iya, tahun. men, itu keren, men, Tony, men. Wow. Sumpah mati keren, men. Balik, men. Itu Balik jadi biasa lagi. skizofrenia 10 tahun. Yes. Wow. Iya, men. Itu salah satunya di zaman dulu adalah Tony sempat masuk ke
ke penjara kan di aku jadi lupa sih apa di Bangli. bukan Bang. Bangli sih Bali di Jakarta di mana tuh Salemba, kan Cipinang. Cipinang. Ah itu akhirnya kita main ngeband itu karena Tony masuk situ men. Jadi kita main di Cipinang sebelum siapa-siapa main men. Cuma itu dia men. Dan akhirnya yang gue doyan adalah Tony balik dan sampai sekarang baik-baik aja tuh. Betul. Itu kan berarti kan pada dasarnya tinggal tergantung dari diri lo, right? Yes. Karena nggak ada yang bisa nolongin lo men. Benar. Cuma gue salut gue sama dia karena itu hal yang paling berat itu man. Iya. That's Benar. it, man. Dan That's emang it. Bunga juga sempat comeback juga beberapa tahun yang lalu. Ya, Dan Iya. sempat remaster juga lagu Kasih Jangan Kau Pergi. Itu Ya. diproduksi sama Raffi Ahmad. ya, Sama Rans Entertainment. Jadi featuring sama Ayusita juga. Itu buat teman-teman yang ini mungkin tahunya yang itu yang versi barunya. benar. Featuring sama Ayusita. Itu dia. Dan keren ini sekarang udah kayak kemarin sempat ngeluarin lagu baru juga sih. Oh banyak men. Setelah yang ketiga nih ada yang keempat dan ada mereka kayaknya Tony sama Nial keluarin 2 album lagi kayaknya. Oke. Jadi Iya, tinggal man. berdua sekarang Bunga ya. Ya, Kalau Bunga tinggal berdua ya. Iya. Tinggal Bang Tony sama Bang Nial, ya. Ya. Oke. Nah itu sih 10 tahun skizofrenia dan kembali normal. Anjing lagi itu. Jonski. Itu benar-benar the original increase your quality of Itu life. dia men. Iya, Cuma gue nggak ngerti dan gue belum pernah ngobrol sama dia gimana cara dia bisa nemu itu lagi. Iya. Cuma maksud gue itu adalah hal yang dalam banget sih menurut gue. Gue Betul. sangka nggak bakalan balik men. Iya. Itu dia. Kira men. udah nyangkut selamanya tuh ya. Iya, Iya, itu iya, dia, right? Iya, Cuma iya. kalau dia bisa balik, itu aja udah menurut gue udah ajaib, man. Itu Miracle, ya. wow, man. Wow. Siapa, Itu emang bukti nyata Pak, kalau increase your quality of life itu emang bisa sebenarnya. Bisa. Itu dia. Semua possibility Setuju itu gue. ada. Tinggal Setuju nggak gue. boleh bisa. Setuju gue, Ben. Bisa Bener dilihat loh. dari tadi Bang Tony Viali bisa 10 Benar. tahun Iya. ya kan. Bang Anda juga waktu nyiptain lagu yang sebelumnya tadi yang barusan. Betul Sekarang banget. lagi, jadi Nggak ada apa-apanya sih dibandingin Tony, man. Iya. Kita kasih kongres dulu. Wih, Dan salut buat Bang Tony Viali ya. Yes, boleh dong Ton. Bang Tony main-main sini ya. Oh, boleh banget, man. Iya, Bang dia Tony pasti seneng main banget. ke Bali man. harus mampir ke Friends Yes, Talk man. Podcast. Iya, iya, iya. Karena sekarang ini apalagi di zaman pandemi kayak gini ya Bang Anda ya, ya kan banyak yang pasti mengalami depresi Benar. dan akhirnya kayak mungkin semua triggernya adalah faktor ekonomi, Benar. ya kan? Benar. Ada suami yang ditinggal istrinya, Benar. anaknya, dan Benar. akhirnya depresi, Benar. dan akhirnya tingkat bunuh diri pun meningkat, Benar. ya kan? Setuju, setuju. Dan itu emang benar terjadi gitu sekarang. Benar, benar. Nah, that's why di Friends Talk Podcast dan Friends Talk Mental Health Support ini kita benar-benar mengangkat tema bagaimana lu harus bangkit. Itu dia, man. Itu dia. That's Soalnya, why kenapa iya. Bang Anda di sini. Oh ya, gue seneng banget tapi juga karena gue ngelihat kalian semua juga pada orang gila ini, man. Ini dia, men, karena sebenarnya dengan kita ketemu nih sekarang itu ngebangun diri gue juga, right? Anjir, yes, man, bisa ini, man. Lu ketemu temen lu siapa aja juga bisa ini, man. Masa ya nggak bisa sih, Ya. gitu. Betul. Dan kenapa enggak? Soalnya balik lagi kalau bukan lo siapa lagi gitu Yes, loh. betul. Karena Dan- cuman ya. kalau menurut gue cuman diri kita sendiri yang bisa menolong diri kita sendiri sebenarnya. Setuju. Iya kan? Waktu itu kita teleponan lalu bilang mau kayak apa juga, entah rehabnya ataupun konselernya ataupun apa, mau sebagus apa. Kalau orangnya yang punya dirinya kagak mau, bodoh amat. Iya. Iya Jadi kan, apa-apa ya, kan? ngentot lu, Bener. diem aja lu. Ini soal adiksi waktu itu ya, Iya, soal iya. ketergantungan. Jadi Iya.
mau sejago apapun konselernya, mau sepintar apapun, kalau yang di konseling emang belum mau berhenti, ya nggak berhenti. Bener. Kagak bakal berhenti. Bener. Cuma Iya, kan? dan itu tadi sama masalah jiwa lo juga. Iya. Kalau lo nggak mau berhenti itu kan sama kayak adiksi, man. Iya. Kalau lo udah merasa nyaman di comfort zone lo itu, Yes. siapa yang mau ngeberhentiin lo, man? Betul. Itu aja sih. Benar, Kayaknya. Iya, benar Kayaknya. banget. Nah, gue mau nanya juga nih bang, ya kan? Sebenarnya ini agak dalam dikit nih sebenarnya, ya kan? Sebenarnya apa hal terberat yang pernah lo alamin dalam hidup lo? Adiksi sih, bro. That's it, man. Gue nggak tahu kenapa, cuma emang gue doyan, man. Dan apapun itu ya. Cuma bukan itu Adiksi, dia. ketergantungan ya? Iya, ketergantungan, man. Dan Ketergantungan itu kan banyak, ketergantungan terhadap sesuatu lah pokoknya ya. iya juga, cuma lebih kepada adiksi terhadap obat lah, gitu maksud gua. Iya. Obat sebenarnya kata-kata yang positif, cuma akhirnya jadi negatif, man. Makanya ada istilah penyalahgunaan obat. Itu dia, right? Gangguan penyalahgunaan zat. Ya, benar-benar. Ini agak mengerikan kan ngomong masalah adiksi ini, man. Soalnya lobang dalam dan gelap itu tuh selalu ada di mana-mana gitu. Betul. Dan masalahnya kalau gue pribadi adalah gue jatuh ke lobang itu berkali-kali sehingga agak sedikit buat gue sedikit frustasi karena hal itu. Cuma masalahnya adalah gue tetap doyan, man, gitu loh. Dan harus ada pentokan sesuatu terhadap diri lo, begitu ini udah nggak bisa lagi. Oke. Akhirnya lo akan menentukan sikap lo terhadap apapun itu. Alatnya dalam artian adalah bahannya atau barangnya atau apapun itu. Iya. Cuma dan ini dia, men. Tadi kita ngobrolin bahwa nggak ada bekas jangki, men. Iya. Jangki Karena aja. ketergantungan itu adalah selamanya sebenarnya. Itu dia. Iya kan? Itu dia, men. Karena bisa aja kita minggu lalu kita berhenti, Benar? ya. Minggu ini kita relapse lagi, Benar? makanya lagi. Setuju. Minggu depan kita berhenti lagi, ya. Benar. Kan? Dan sebenarnya perubahan pikiran itu bisa sepersekian detik. Setuju gua. Tiba-tiba kayak padahal nggak ada masalah. Nggak ada, emang doyan aja. Nah itu masalahnya adalah karena doyan. Kalau misalnya ada masalah, masalahnya berhenti, lu berhenti, Bor. Kalau lu doyan, itu yang jadi masalah. Masalahnya. Iya. Biasa masalahnya ya. Bener. Gue lagi ada masalah nih, Bor. Iya. Masalahnya itu adalah sebenarnya ogah sadar. Bener lah, bener. Doanya kagak mau ya. Iya. Bener. Kenapa ada orang yang disebut polydrugs. Ya. Apa itu? Itu apa? Memakai semua substance. Ya. Yang penting gua nggak sadar. Iya. Ya kan? Iya. Itu bungkus Indomie bisa bikin mabok kayak gua makan kalau Iya, bumbu Indomie di Kalau ini misalnya- ditabur ya. Iya, sampai ketololan itu lo lakukan juga, men. Iya. asbak nih bisa bikin mabok, gua makan. Makan, asbak. iya. Itu dia, Yang men. penting gua Itu dia, nggak men. sadar tuh nggak tahu gua pusing. Itu dia, iya. Nah sebenarnya Bener. sugesti itu sih sebenarnya yang harus kita lawan dulu lah. Itu dia. Tapi ngomongin sugesti itu emang susah masalahnya, Jonski. Iya kan. Itu agak sedikit mengerikan karena sugesti itu berarti lo ada kayak habis bokul bikin
ininya dulu, ininya dulu sendiri nih Robert. Das pas pakai gitu men. Karena ada ritual itunya sih men. Sebenarnya akhirnya menurut gua adalah ritualnya juga di luar daripada ketinggiannya juga gitu loh. Cuma ritualnya itu yang agak sedikit susah keluar dari itu men. Itu dia. Iya. Dibakar dulu. Oke. Dulu kasih kapas dikit supaya nggak ini. Kenapa jadi tutorial gitu ya? Enggak, bukan di situ loh, bukan di situ. Maksudnya men. obat Cuma, nyamuk iya. dibakar dulu. Itu dia supaya nggak digigitin nyamuk. Benar. Nyamuk bakar gitu. Makanya buat teman-teman di sini yang lagi nonton Friends Talk Podcast ya. Ya. Friends Talk Podcast yang episode ini ya kan. Misalnya kalau lu misalnya masih nih kan. Masih dalam substance apapun ya. Substance apapun sebenarnya yang dilawan itu sugesti dulu. Iya. Karena kan ada sugesti gede nih kayak misalnya Bener. gue nggak bisa kerja kalau nggak nyabu dulu nih. Bener. Gue nggak bisa ngobrol sama orang kalau gue nggak minum dulu nih. Gue nggak bisa, apalagi misalnya anak band atau musisi misalnya gitu ya. Wah gue nggak bisa ngeband, gue nggak bisa manggung nih kalau nggak minum dulu nih. Iya. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya balik lagi sih, sebenarnya balik lagi substance itu kayak kemarin episode kedua ya, yang Bang Andre Satgur bilang, akhirnya substance itu menghasilkan karya. Benar. Ya kan? Honky Tonk Moment tidak bakal ada kalau Mick Jagger nggak pakai kokain. Bener. Nah, misalnya kayak begitu. Iya, ya kan? iya. Nah, cuman di sini kita Bener sih, bukan misal. Iya, kalau Mick Jagger yang dihirup adalah bumbu mie instan. Iya. Cuma duitnya banyak, Bor. goreng ya. Iya. Salah itu untungnya Mick Jagger yang dihisap kokain. Iya. Jadi Honky Tonk Moment ya kan. Iya, Honky Tonk Yang Moment. dihirup itu bumbu Indomie jadi Sari Sabang sampai Merauke. Salah lagu. Lo coba deh tuh, lo coba. Coba tuh. Hidungnya Bumbu bau kari Indomie. ayam yang ada. Gue pernah Serius tuh? pernah tuh gue nyoba sniff. Anjir, kayak apa itu rasanya tuh, John? Hah? Apa rasanya itu, man? Rasa gurih nih. Kayak makan Indomie ya. Gurih tapi gak ada maboknya. Yang lubang kiri ini ya Pak ya, bumbu Indomie, sebelahnya cabe kalau nggak salah ya. Sebelah kecap. Tai, tinggal makan kecap dikit ya. Gue cepotnya mie. Mabok nggak berminyak mulut Anda yang ada. Anjing, hancur lo emang lo berdua lo. Lo juga lo ngentot. Ini ngentot kadang-kadang maksudnya bagus ya pada dasarnya, men. Ya. Berapa tahun yang lalu lah. Anjir. Saking gue pengen mabok nggak ada duit dan gue nggak tahu aduh apa gitu kan. Terus ada Indomie, ya Wah. kan? Di kos-kosan ada Lo Indomie. anjing lo boleh lo, men. Ya kan? Oke. Indomie kan. Gue pikir ini apa namanya mecin apa? Macen. MSG. MSG. Mm. Ini kan kimia kan? Bener. Ini kimia nih. Ini bisa dalam otak langsung gua. Berlogika sendiri ya. Itu dia. Akhirnya gua gunting lah. Gua Itu dia. gunting, gua taruh, gua line kan. Gua sikat set, gua tungguin berapa detik cas. Kagak mabuk, pusing gua. Pusing tapi gurih sih. Iya. Musik tapi gurih masih ada menangnya tuh. Masih ada menang. Itulah orang Indonesia ya, masih ada untungnya. Masih ada. Iya, untungnya gurih sih. Ya. Habis itu John Cena langsung diambil butirannya langsung ditaburin mukanya sekalian ya. Iya, benar, Mbak. Mungkin kalau gue ceritain ini ke perusahaan Indomie, gue bakal jadi brand ambassador. Wah, habis, Bor. Hirup katanya. Iya. Konsumen lu itu lu rebus gini segala kagak. Produk lu gue sniff. Benar lah. Iya. Anjing hancur banget tuh, tapi oke loh, men. mudah-mudahan ada ya marketing dari perusahaan mie instan ini yang dengerin ya. Ya. Mau placement di sini Indomie boleh. Ini Ya. oke banget nih, men. Gak ada orang yang pakai di sniff. Itu saking kegoblokan anak kita. Tahu. Itulah yang namanya sugesti dan adiksi.
Iya kan? Itu. Akhirnya Setuju bikin gua. jadi bego jadinya. Setuju ya kan? gue setuju. Bapak Jonski sempat review juga ya. Gas lagi hari ini gue lagi nyobain bumbu Indomie gitu, rasanya pengen meninggal ya. Emang meninggal beneran yang ada. Untung waktu itu belum zaman YouTube. Iya. Untung belum zaman YouTube. Ya, yang ini kari ayam Oh, guys enggak. gitu. Kalau enggak, Tai lu lu anjing lu. kalau enggak gue bikin seri. Betul. Gue bikin seri, gue cobain semuanya, gue YouTubein ya kan. Iya. Gue cobain abu rokok nih sekarang, ya kan. Itu dia, Gue men. mau apaan, gue tetesin ke mata, bikin mabuk apa enggak. Rasanya mau meninggal, men. Besoknya meninggal beneran yang ada. Taunya meninggal Bener anjing. Nah tapi ngomongin soal Gila. sugesti gitu nih, sebagai musisi nih Bang Anda nih, pernah nggak ada rasa kayak gitu juga sebagai musisi? Gue harus pakai ini dulu, harus ngapain dulu? Gitu. Gue rasa siapa, gue nggak ngerti ya. Cuma gue nggak bisa ngomong untuk orang lain. Cuma kalau gue merasanya adalah itu, man. Kayak nemu pola pikir baru. Terutama masalah nemuin pola pikir baru aja sih, man. Itu kayaknya, ini kayaknya belum ada orang yang mikir kayak gini. Padahal manusia tuh udah berapa ribu tahun, bro. Wah, anjir, men, nggak ada yang nggak dipikirin, men. Semua udah dipikirin. Cuma menurut gue di saat itu, anjir, belum ada nih yang mikir kayak gini. Terus dijadiin lagu gitu. Ya, which is sampai saat waktu tertentu sih oke sih, men. Cuma sisanya adalah adiksinya itu aja sih, men. Habis itu badan lo sakit, ya kan. Dan sayangnya adalah bertahun-tahun, bro. Terus masih aja mau nyari lagi gitu, men. Anjir. Karena itulah ya, balik lagi adiksi itu selamanya. Iya, Itu dia, men. Enggak, gue setuju. Jatuh bangun, tapi alangkah baiknya kita bangun terus. Ya. Mm-mm. Jangan jatuh lagi. Kalau jatuh ya jatuh, jangan sampai tersungkur lah. Itu dia, men. Asik. Ya. Bangun terus? Enggak. Lu benar kayak Kalau gitu. bangun terus, kagak tidur. Enggak, bangun terus nggak apa-apa. Jangan sampai berdiri terus. Oh iya berdiri terus. Kalau berdiri terus agak pegel memang. Iya. Cukup pagi-pagi aja. Ya cukup pagi aja berdirinya ya. Dan saat dibutuhkan. Iya. Benar ya gitu. Ya gitu benar. Kalau kebanyakan kan nggak bisa berdiri juga agak repot Pak. Iya. Harus action juga kagak bisa. Ini sebenarnya Itu kenapa dia. berdiri ini? Maksudnya kaki. Oh kaki. Iya Nah, iya. mau iya. dipakai lari harus bisa berdiri dulu. Nggak bisa. Nggak mesti sapu-sapuin aja semua obrolan ini ya. Bersih kan? Iya. Lu atur deh, Be. Nah tapi ngomongin itu lagi, ada yang pengalaman terburuknya nggak waktu lagi perform apalagi? Iya. Gimana gitu, apalagi perform ada Pengalaman kunci paling gitu, buruk ya. lu, maksudnya pengalaman paling lucu mungkin jadi sekarang jadi lucu kali. Ya. Iya. Waktu itu, Oh, nggak waktu itu asik, mungkin bener. kayak, waduh ini. Cuman kalau lu pikirin sekarang, anjir lucu juga ya gitu. Iya, Pernah nggak pas lu iya. manggung atau lu main? Dan waktu itu kebenaran kejadian sama Bunga, men. Jadi kebenaran adalah kita yang nutup gitu loh. Terus pas main bahannya kurang, men. Ya kan? Jadi sharing. Gue nyangkanya kita udah main sejam, bro. Segala macam lagu main, wah ternyata cuma 10 menit, Bos. 10 menit. Kebenaran orang saat itu nungguin kita, men. Pulang ditimpukin, Bor. Batu, Bor. Ini band berasa supporter bola ya. Bukan batu ya. Iya bener. Ditimpukin, men, anjir. Cuma berasanya kenapa ya? Ngapain orang nimpukin, orang main juga. Udah beres, Emang iya, beres. Dan 10 menit terus hancur banget, men. Emang hancur, men. Itu Bang Anda sendiri atau teman-teman yang lain juga? Iya, pada semuanya, men. Bagus. Iya, men. Iya. Langsung lagu Kasih Jangan Pergi, aransemen baru lah. Iya, Ini hancur. all out dalam arti sebenarnya. Iya, bener. All out, bener. Ada yang offside ya. Iya. Kemana, gitar kemana, bass kemana ya kan? Vokal yang men. bobo ya. Bener. Itu dia, men. Vokalnya merem ambil garuk-garuk. Iya. Tapi di situ kan. Iya, cuma itu dia, men. Itu dia. Ya, well. Yes. Dan
Mungkin ada pesan-pesan juga nih dari Bang Anda nih buat teman-teman yang nonton Friends Talk Podcast episode ini nih. Oh, yes. Iya kan? Tentang increase your quality of life. Soalnya nih emang teman-teman yang nonton nih banyak yang bilang, yang nonton episode 3 sama 2 kemarin, paman-paman gue nih lagi ngobrol nih. Nah buat kakak-kakak, adik-adik semua ini. Adik-adik. Bang Anda nih, abang-abangan lu nih, paman-paman semua nih. Paman gua nih. Bukan paman gober ya nih. Apa ya? Kalau gue bilang sih jangan berhenti sih men. Jadi apapun keadaannya maju terus sih men. Iya. Soalnya waktu nggak bakalan nungguin lo men. Oke. Waktu tuh maju terus. Time is ticking. Yes, dan satu-satunya yang lo bisa bikin untuk ngikutin waktu adalah di-adjust aja, diikutin dengan baiknya. Karena nggak bakalan nungguin lo man. Yeah. Jadi sayang aja kalau lo cuma diem doang gitu. Soalnya masalahnya kita duduk sini sama kita duduk situ ngelihatnya beda, right? Ya. Sayang aja kalau lo cuma mau duduk di sini doang. Menurut gua adalah kehidupan sekarang adalah dimensi yang sekali ini yang kita cuma bisa lewatin, nggak tahu habis itu apaan. Kalau lo nggak pergunakan dengan baik, sayang aja bor. Yes, benar banget. That's it man. Ya. Sayang aja men, mau ngapain gitu. Lu cuma mau duduk di sini doang anjir men. Orang-orang udah kemana-mana men. Kalau gue ngeliatnya yang kayak gitu, ya lu jadi anjing baik duduk situ. Anda yang jadi anjing yang jalan-jalan aja deh men. Kita semua sama-sama anjing ya. Yeah. Menurut gue itu juga maksudnya adalah bagus dan maksudnya adalah jelek. Kenapa enggak? Sekarang lau mau yang di situ atau yang mau yang kemana-mana bro? Ya. Itu aja bro. Yang penting tetap baik sama sesama juga lah ya. Oh itu harus. Betul. Kalau itu nggak bisa ditawar bor. Bener. Dan jangan lupa teman adalah harta karun. That's it. Treasure. Udah that's it man. Cuma nggak bisa dijual aja emang ya temannya. Iya. Makanya Gak di bisa, men. Friends Mental Health Support juga kita ada hashtag adalah temani kawanmu. Asik. Nah, Itu dia. Itu dia. kan? Gue setuju. Karena nggak ada salahnya kok kita ngubungin mungkin dalam kondisi kayak begini. Benar. Dalam kondisi kayak begini nggak ada salahnya kita ngubungin teman yang mungkin yang udah lama kita nggak kontak. Benar. Atau apa kita sekedar nanya, bukan basa-basi ya. Setuju. Itu Sekedar dia. nanya, apa kabar lu sehat? Ya. Ya mungkin dalam sehari ada 2 teman, besoknya ada 2 teman atau Setuju. segala macam. Ya mungkin salah satu di antara mereka ada yang lagi down, Benar. lagi butuh teman ngobrol. Iya. Sebenarnya orang sih butuh didengerin aja sih ya. Iya. Oh. Termasuk kan? kita ya John. Iya termasuk kita sebenarnya. Iya kan kalau kita kan Iya, ngomong mulu. Ngomong mulu. Pengen ditemenin gitu. Iya. Buat anda yang biasa ditemenin sama LC, Mas Abang Itu WB. Kalau Curhat dia. ada teman-teman lain yang Boleh, bisa diajak boleh, ngobrol, boleh. kan? Bukan Iya, hanya iya. menghabiskan duit anda saja. Aku Kehidupan, setuju. sharing, apa biar quality of life lebih baik. Gua kalau Amin. Bang anda sekarang lihat humble banget pak. Gua humble Amin. banget. Oh iya, satu lagi pertanyaan gua yang tadi gue belum keluarin, ya kan? Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir juga, ya kan? Kenapa sih Bang seorang Anda perdana bisa humble sampai sekarang, sampai saat ini? Gue nggak bisa jawab itu men. Dan dalam artian adalah gini. Maksudnya perlakuan lu, perlakuan lu sama semua orang sama aja gitu. Emang lu enggak pada itu agak aneh menurut gua soalnya. Maksudnya Bukankah memang seharusnya seperti itu ya? Ya itu dia men. Menurut gua jadi agak aneh kalau lu nggak memperlakukan semua orang kayak gitu karena agak aneh. Di luar daripada kadang-kadang ada hari jelek lo gitu ya. ya. Lau Bete. lagi nggak mau serah lau lah. Itu kan juga hak asasi tiap orang, right? Ya. Cuma kalau sama teman-teman, kenapa sih gitu gue bingung gue kadang-kadang belagu juga lah ya. Padahal aneh ngefans sama Lau nih bro. Iya men dan Ada ya.
Oh ada banget dan gue omongin sama dia di kupingnya Bor. Itulah Anda perdana ya. Aneh lah. Ngambilnya langsung belak-belakan. Iya. Karena semua orang itu pasti pernah atau punya ngalamin bad day. Iyalah, Iya. kenapa enggak gitu? Itu kan manusia banget gitu. Cuma asik aja sih men kalau misalnya lu pun lagi di bad day lu tiba-tiba lu masih bisa baik sama orang gitu men. Yes. That would be great Iya, man. selama kita masih bisa baik sama orang, kenapa tidak? Kenapa enggak? Gitu aja. Dan ini soalnya ini jarang ini omongan men. Ini omongan yang bagus banget menurut gue men. Karena itu dia men. Nggak ada yang lebay bro. Jangan lebay bro. Ngeliatnya nggak enak. Kurang juga nggak enak. Enakan yang pas-pas aja Bor. Nginjak tanah. Jalan yang baik. Pas 5 mg. Itu pasti men. Karena kalau gue setuju sama teman gue yang pernah bilang gini, pokoknya yang penting selalu berbuat baik walaupun lu selalu dilihat buruk oleh orang lain. Itu dia. Setuju gue tuh. Dia, ya kan? Dan yang pasti nggak usah nunggu sempurna untuk jadiin orang lebih baik. Yes. Ngeri Karena lu nggak kali. bakal sempurna. Itu nggak bakalan men. Sampai meninggal lu nggak bakal Itu sempurna. dia men. Jangan nggak usah nunggu sempurna buat Itu orang dia, jadi men. lebih baik. Dan menurut gua adalah sempurna karena lu nggak sempurna bro. That's right. That's it man. Jadi kalau mau nyari cewek nunggu yang sempurna enggak. Justru yang tai-tainya itu malah yang sebenarnya kita bikin sayang sama dia. Man. Yeah. That's it bro. Yes. Terima aja, cium aja Bor. Udah. Nah. Tidur gelendotan dikit boleh lah. Ya kan. Boleh lah. Iya. Bokin laun diri kan. Tetap stay humble seperti Anda perdana ya. Yes. Soalnya gue baru ketemu hari ini juga nih. Ketemu hari ini ya. Jujur Menyenangkan WB, anjir lo. Lo saya boleh. ini sebenarnya agak starstruck nih gue sebenarnya. Starstruck. Apa itu Starstruck? Omongan Ini tai itu. Starstruck itu Oh Star Trek. bintang dan juga truk ya. Oh Star Trek. Godoyan. Kirain film Star Trek. Star Trek. Oh, Star Trek. Ini lancip beda. Beda ya. Tapi kan Anda perdana siapa yang nggak tahu, apalagi yang kelahiran 90-an, Pak. Betul. Yang masa-masa percintaannya waktu muda dengan Aduh. lagu tentang seseorang ya kan. Bener. Aduh. Siapa lagi yang bisa nyanyi bareng Dian Sastro kalau nggak ada? Nah, pecahkan saja gelasnya biar ramai. Lu pecahin deh tuh. Lu percayain deh masalah lu. Tapi hari ini pecah banget, Pak ya. Pecah banget. Thank you banget, Bang Angga Perdana. Thank you so much. Buat Bang Anda Perdana. Thank you Bang. Thank you buat Bang Thank you, Anda man. dan stay humble. Sama-sama men. Sukses selalu, Cheers man. Sama-sama selalu men. dan tetap bergerak dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ngerasa punya masalah dengan kondisi dengan Apapun lah ya. apapun ya kan, yang mau cerita juga sama kita bisa langsung ke hotline kita di bawah ini Ya. ya. Oh itu 14045 bisa ya. nelfon. Di bawah. Bisa nelpon, bisa WhatsApp, Boleh. ya kan? Oh. Ada nomor di bawah ini, nomornya 081 237 berapa itu. Ada di bawah ini, Ada di bawah. Kalau sini. mau DM juga bisa di @webgoo. Nah itu saya. Asik. Khusus. Dan yang pasti jangan lupa juga kalau misalnya mau ngeliat info-info update-nya, Betul? follow Instagram kita di friends_mental_support. Yes. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan thank you banget Bang Anda. Thank you ya kawan-kawan ya. Thank you buat semuanya yang udah nonton Friends Talk Podcast edisi keempat ya. Yes. Yes. Dan kita ketemu lagi di episode kelima. Bye bye. Peace.